Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai vaksinasi COVID-19 ini dan mari kita lindungi diri dan keluarga. Nah, di sini juga ya, sudah mulai vaksin ini diproduksi sudah mulai di Indonesia, artinya juga sudah dilakukan vaksinasi untuk beberapa orang mungkin yang punya jabatan, yang punya mungkin pengaruh yang besar juga sebagai contoh bagi masyarakat. Dan contohnya kita di Indonesia tuh ada Jokowi, presiden kita sudah divaksinasi dan juga nantinya di setiap provinsi gubernurnya juga akan divaksin juga, begitu juga di Aceh ya, gubernur kita juga akan divaksinasi nanti itu harinya di tanggal 15 di hari Jumat nanti Ibu ya. Nah, sebagai bentuk simbolis juga. Nah, tapi tadi yang seperti Bu Soni katakan bahwa ini akan bertahap. Ya, akan bertahap dan tidak mungkin dengan waktu yang singkat akan segera seluruh masyarakat Aceh juga akan divaksinasi. Mungkin itu periodenya seperti apa ini Ibu? Jadi tadi kita jawab dulu Bu Yeni tadi. Oh ya, boleh silakan Ibu. Bu Yeni tadi ya mungkin masih pertanyaan Bu Yeni, baik. Jadi Bu Yeni tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kalau Ibu yang sudah pernah terkonfirmasi positif, jadi Ibu memang tidak perlu lagi divaksinasi ya. Jadi bukan nanti kalau sudah habis seluruh masyarakat itu yang harus kita sampaikan, itu tidak benar ya. Jadi Ibu tidak usah lagi untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian sekalipun nanti seluruh masyarakat sudah divaksin yang sudah kena COVID ini juga tidak perlu lagi Ibu. Iya, karena dengan sendirinya kan dia kan sudah tubuhnya sudah membangun kan imun sendiri kan Bu ya. Berlawan dengan kuman, alhamdulillah sehat kan. Sebagian kan kita ya terkena berat dan meninggal dan Ibu kan alhamdulillah sudah sehat kembali. Dan mudah-mudahan masih tetap mempertahankan dengan perilaku hidup bersih dan sehatnya, dengan germasnya gitu ya kepada Ibu Yeni. Kemudian sebagaimana pertanyaan dari tadi tentang Ibu tentang tahapan ini, jadi kita nggak selesai dalam 1-2 bulan ini. Sampai dengan Februari pun mungkin untuk petugas kesehatan kita belum selesai ya Dokter Imam ya, karena kita untuk petugas kesehatan sendiri kita ada 63.000 sekian jumlah yang sasaran ya yang akan kita lakukan vaksinasi. Kemudian nanti TNI, Polri dan itu cukup banyak. Jumlah kita sekitar 3.800 sekian yang akan kita ini kan. Jadi kami hitung tadi sekitar 72% dari penduduk Aceh ya yang akan kita vaksinasi. Jadi nggak mungkin masyarakat segera setelah ini. Jadi bisa jadi dalam setahun ini ya baru kita ini selesai ya. Jadi dan ini kan akan terus panjang sama seperti kita sekarang misalnya penyakit TBC lah kita bilang kan akan terus anak-anak diimunisasi BCG, penyakit difteri kan terus. Jadi karena ini masih ada terus dan jangka waktunya lama. Apakah nanti vaksin ini juga akan diperpanjang juga nih Dok? Mungkin untuk seperti vaksin untuk anak kecil, mungkin vaksin yang lainnya mungkin akan di stop atau memang nanti akan berlanjut ini Dok? Ya, kita lihat dari sisi epidemiologi ya. Epidemiologi itu maksudnya jumlah kasus yang terjadi. Jadi kalau memang dalam tahun, kita nggak bisa melihat dalam beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Kita harus melihat hasilnya itu di tahun 2022 nantinya. Jadi apakah tahun 2022 itu masih seperti ini ya? Kalau masyarakat Aceh itu tahu bahwa memang kalau melihat tren di seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh Asia kita lihat. Di seluruh Asia itu hanya Indonesia yang grafiknya itu terus naik. Hanya Indonesia? Hanya Indonesia. Di ASEAN Pak? Iya, bukan hanya di ASEAN, tapi di Asia. Di Asia itu hanya Indonesia yang terus grafiknya itu terus naik. Terus naik, sampai hari ini juga ya? Kalau yang Jepang atau Korea itu mereka sudah pernah naik, kemudian mereka turun. Terus kemudian naik, kemudian turun. Nah di Indonesia itu tidak. Jadi kenapa? Karena memang kita terlalu terbuka. Sangat terbuka sekali, apalagi di Aceh. Warung kopinya juga buka tiap hari, nggak ada urusan sampai jam 10 malam, sampai 2 malam juga masih ada buka. Nah ini tidak terjadi di negara lain, makanya sebenarnya harusnya masyarakat Aceh khususnya sangat bersyukur bisa sangat terbuka seperti ini. Tapi syaratnya adalah dengan vaksinasi. Di Indonesia sudah beberapa kali PSBB ini Pak ya, mungkin di Aceh juga. Di Jawa ini sampai sekarang nih sudah PSBB. Jadi untuk masyarakat Aceh tahu kalau mereka pergi ke Jakarta itu tidak ada yang nggak pakai masker. Saya sudah ke Jakarta akhir tahun kemarin, memang mereka sangat patuh sekali. Dan kalau memang kita turunkan saja masker ke bawah hidung, itu mereka langsung bilang, Pak itu maskernya tolong diturunin. Jadi mereka itu mereka yang sudah sangat protokolnya kesehatannya pun tetap juga kasusnya sangat luar biasa. Jadi kita ini karena memang masyarakat yang bergejala nggak diperiksa.
Kalau diperiksa saya rasa pasti banyak juga yang Baik. lebih besar lagi. Cuma Lebih karena memang bertambah kita lagi tidak, ini ya, grafiknya ini dok iya, ya. cuma karena kita tidak banyak diperiksa dan makanya setelah kita tidak banyak diperiksa kita sangat terlalu kita nggak banyak nih kasusnya ya. Padahal kasus meninggal setiap hari ada nih. Kasus meninggal setiap hari ada. Kalau kita lihat Indonesia persentasenya hanya sekarang itu tinggal 2,5%. Di Aceh ini sudah 4% nih kematiannya. Baik. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari Indonesia. Wah, nah mungkin ini yang tidak tampak tapi ada ini sebenarnya. Iya, nggak nampak. Jadi jangan merasa begitu seperti dulu ya. Jadi ini juga berita di media sosial melihat bagaimana dulu di Cina begitu kena COVID langsung meninggal gitu. Padahal bukan meninggal di situ juga. Orang kadang pada saat itu tidur atau apa, terus kemudian ada yang hoax kemudian di tengah jalan padahal itu simulasi untuk persiapan hari apa gitu peringatan. Jadi itu yang kadang-kadang orang biasa aja kok. Baik. COVID ini biasa aja nggak langsung bisa meninggal. Ya tidak pada usia seperti saya, tidak pada usia yang 18 sampai dengan 59 tahun misalnya. Tapi pada usia 60 tahun ke atas banyak kok kasusnya. Jadi yang seperti ini yang harus masyarakat tuh harus tetap paham dan memang harus mengikuti, kalau bisa memang vaksinasi ini harus tetap kita jalankan dan memang utamanya adalah tenaga kesehatan dulu. Masyarakat nanti di bulan-bulan Juni atau Juli atau baru akan dilaksanakan. Oke, jadi sudah terjawab ini dok ya, dan juga Ibu Suwarni seperti apa sebenarnya bisa dijawab semua keraguan terhadap vaksinasi ini, dan nanti insya Allah di Aceh sendiri itu akan simbolis ya, akan dimulai pada tanggal 15 nanti untuk Gubernur Aceh, dan mudah-mudahan juga masyarakat kita semakin paham pentingnya vaksin COVID-19 ini untuk mencegah bahwa mungkin tidak tampak lagi ya mungkin COVID ini, tapi sebenarnya memang ada dok ya, dan trennya terus menaik ini, begitu juga di Aceh. Nah mungkin sebagai statement closing nih dok, apa yang bisa dokter sampaikan bahwa ya supaya terus mengajak masyarakat kita juga, mengedukasi masyarakat kita untuk ayolah kita vaksin menggunakan vaksin COVID-19 ini secara bertahap ya, dan juga yang mungkin belum paham cari tahu informasi sejelas-jelasnya, jangan hanya menerima berita-berita hoax. Silakan dokter. Ya, yang pertama sampai dengan sore ini ada penambahan ya, jadi hari ini penambahan sebanyak 24. Kalau kemarin malah banyak. Itu di Aceh atau di Indonesia nih dok? Aceh. Kemarin malah tambahannya lumayan banyak tuh, 45 kemarin, hari ini 24. Dan jumlah totalnya sekarang sudah 8.991. Itu di Aceh? Ya, di Aceh saja. Baik, sudah 8.991. Jadi makanya saya bilang tembusnya 10.000 hanya dalam beberapa bulan lagi. Dan kematian itu sudah 369. 369 itu artinya 4% dari tadi 8.900 itu meninggal. Dan untuk kita menghindari terkena, terutama yang memang COVID ini 85% saya nyatakan tetap biasa aja dia. Kalaupun kena dia tidak bergejala. Seperti flu biasa gitu seperti flu biasa. Sisanya 15%, dari 15% ini 5% yang akan berat. Dari 5% yang berat, 4% tadi meninggal. Nah, sekarang kita kalau misalnya di masyarakat yang ada sepertinya begitu pas masuk rumah sakit dia sakit perut, begitu dites COVID positif, saya kok COVID. Jadi seakan-akan sepertinya stigmanya luar biasa, mengalahkan kena kusta, mengalahkan kena TBC, padahal kena COVID itu ya kalau memang dia cuman tidak ada obat. Kalau yang berat, kalau ada yang berat itu belum ada obat sampai dengan sekarang. Baik, tapi yang penting juga menginformasikan kalau kita kena COVID ini dok ya. Iya, saya pernah juga kena COVID. Teman-teman yang lain juga pernah kena COVID. Di kantor kesehatan juga ada beberapa yang kena COVID. Istirahat. Tapi bukan merahasiakan diri dok ya, tidak. Harus beritahu juga ya. Mungkin bagian mereka yang dekat dengan kita juga bisa waspada juga ini. Iya, kontak erat juga kalau memang dia bergejala kita periksa. Baik. Nah, untuk itulah makanya kita harus melaksanakan kegiatan untuk vaksinasi COVID ini. Yang terutamanya adalah memang menghindari kematian. Kemudian yang kedua, menghindari yang begitu kena COVID gejalanya berat. Kalau ada testimoni pasien sekarang, mungkin juga nanti ya bisa jadi Aceh TV juga bisa mengundang yang pasien-pasien sudah pernah kena. Itu kalau yang sudah pernah kena sesak dan kemudian sembuh, rasanya itu loh. Jadi mudah-mudahan tidak banyak lagi orang yang kena kayak gitu dengan vaksinasi COVID-19 ini. Dan ini harapannya adalah kita kalau memang 3,7 juta penduduk Aceh itu nantinya akan divaksinasi, semuanya kalau bisa 100% cakupannya.
tidak ada yang ragu lagi. Mudah-mudahan memang dengan vaksinasi ini maka pergi umroh juga bisa kita seperti sampaikan Bu Suwari tadi. Karena kita perlu vaksinasi untuk pergi ke sana. Mereka nggak akan mau terima. Walaupun mungkin tahun ini mereka nggak mau terima dari seluruh negara. Tapi kalau Indonesia terus-terusan naik di mana letak haramnya ini ya? Sedangkan kita untuk berumrah haji aja sudah diminta harus persyaratannya vaksinasi COVID-19 ini. Iya. Baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Iman. Dan silakan Ibu Suwarni. Ya, karena ini waktu ya. Statement yang terakhir dari kami untuk statement closing. Bapak, Ibu, para pemirsa semua, jangan ada keraguan lagi. Mari kita mengikuti, melaksanakan vaksinasi ini untuk melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga kita. Di samping itu, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tidak tahu, mungkin Anda, mungkin saya. Jadi tetap tadi dengan 3M itu. Bahkan sekarang menjadi 3W ya, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan sesering mungkin. Kemudian wajib kita menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan. Dan ini yang paling penting sekali ya untuk masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat kita Aceh berpartisipasilah, maksudnya ikut untuk melaksanakan vaksinasi ini, dan kita berharap Aceh kita menjadi masyarakat Aceh yang sehat dan kuat, dan Indonesia kita menjadi Indonesia maju. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Suwarni dan juga terima kasih Dr. Iman pada kesempatan hari ini ya. Semoga pemirsa di rumah juga sudah paham seperti apa sih vaksinasi COVID-19 ini. Tentu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk melindungi kita dari COVID-19 ini, dan tentunya ini pemerintah sudah menggalakkan, dan mari kita sama-sama bisa juga mengedukasikan masyarakat kita, keluarga kita juga lainnya agar nantinya mau untuk divaksinasi ini, tentu untuk keselamatan kita semua, untuk menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Baik, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.